warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pemirsa podcast Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan dimanapun Anda berada. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Bersama saya Jessica Alvenda Gunawan yang akan menemani obrolan kita pada kali ini. Terima kasih telah bergabung dalam podcast Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan. Tempatnya berbagi inspirasi, edukasi, dan tentunya menambah wawasan kita semua. Jangan lupa ikuti terus media sosial kami di Humas Kemenak Magetan. Sobat podcast baik di rumah maupun dimanapun Anda berada. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menjadi siap belajar merawat jenazah. Melaksanakan perawatan jenazah merupakan sebuah ilmu yang sering dianggap berat oleh sebagian orang. Namun sejatinya ini adalah kewajiban umat Islam bersama. Nah, bersama kami telah hadir narasumber yang tentunya sudah memiliki banyak pengalaman dalam membimbing masyarakat dalam bidang ini, yaitu Ibu Muslikah STHI, penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Poncol. Baiklah, langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Bu Lika. Waalaikumsalam Mbak Jessica. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat, baik-baik saja. Mbak Jessica sendiri bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya juga sehat walafiat Bu. Iya, saya penasaran nih sama Bu Lika. Kira-kira Bu Lika itu sudah berapa lama sih Bu menjadi penyuluh agama Islam ini? Kurang lebih 15 tahunan sudah. Nggak terasa ini sudah agak lama. Ya Allah, Masya Allah, ternyata sudah lumayan lama ya Bu. Baik Bu, tema kita kali ini tuh lumayan bikin sebagian orang itu kayak takut atau menghindar gitu loh Bu, tentang kematian. Padahal kan kematian itu kan pasti, setiap orang akan menemui kematian. Tapi kenapa ya Bu, kok kita tuh jarang bertanya apakah kita nanti siap untuk merawat jenazah tersebut? Nah, betul. Karena kematian adalah sesuatu yang pasti terjadi pada setiap manusia, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Tidak mengenal yang meninggal itu harus tua, harus sakit. Ketika Allah sudah mengendaki, maka dalam usia berapapun bisa dipanggil. Merawat jenazah ini hukumnya adalah fardu kifayah, yang artinya kalau tidak ada yang mengurus, maka satu kampung semuanya akan berdosa. Namun jika sudah dilaksanakan oleh sebagian orang, maka gugurlah kewajiban bagi muslim lainnya. Ini bukan hanya tugas modin desa maupun pengurus masjid, namun ini adalah tugas kita bersama sebagai umat muslim. Oleh karena itu ilmu ini penting untuk dipahami setiap muslim. Ini beda halnya ya dengan non muslim. Jika ada yang meninggal, sudah ada petugas sendiri yang mengurusnya. Tata caranya juga sama, mereka juga dimandikan, namun setelah itu mereka dirias. Ada perias jenazah untuk agama Kristen, Hindu maupun Buddha. Kalau Hindu Buddha biasanya dipakaikan pakaian yang bagus, yang mereka kenakan sehari-hari, yang masih bagus. Kalau dalam agama lain itu sama, ada yang dikuburkan, ada yang dikremasi. Baik. Nah, siapa saja sih Bu yang boleh memandikan jenazah itu? Ada beberapa ketentuan yang boleh memandikan jenazah. Bila jenazahnya laki-laki, maka yang mandikan adalah laki-laki. Bila jenazahnya perempuan, maka yang mandikannya adalah perempuan. Suami boleh mandikan istrinya jika yang meninggal adalah istrinya, dan sebaliknya, istri boleh memandikan suaminya jika suaminya yang meninggal. Anak kandung, saudara kandung juga bisa memandikan agar amanah. Kalau terjadi apa-apa tidak sampai kemana-mana. Misalnya ada jenazahnya itu memiliki luka di tubuhnya, ketika yang mandikan orang lain, otomatis bisa sampai tersebar ke satu kampung. Oh, ternyata ibunya itu punya luka di sini-sini, kok bisa gitu. Kalau terjadi hal seperti itu, kalau yang mandikan keluarga sendiri kan tidak sampai ngomongan itu kemana-mana. Kalau yang saya sebutkan tadi dirasa masih kurang, baru kita bisa meminta pertolongan
pada tim perawatan jenazah jika dari keluarganya masih kurang. Baik, berarti itu utamanya yang merawat yang mandikan jenazah itu keluarga sendiri ya, Bu? Iya, betul Mbak Jessica. Lalu Bu, apakah semua orang itu boleh untuk merawat jenazah? Kalau dalam Islam semuanya boleh untuk mengurus jenazah. Adapun sebaiknya yang mengurus jenazah itu adalah orang yang memahami tata cara merawat jenazah, tahu ilmunya. Yang kedua adalah amanah, dapat dipercaya. Yang ketiga dapat menjaga kehormatan jenazah itu sendiri. Baik, berarti ilmu itu penting sekali ya Bu untuk dipelajari. Betul Mbak Jessica. Nah, kalau menurut Belika sendiri, kenapa sih Bu kok masih banyak orang yang takut untuk mempelajari merawat jenazah ini? Karena merawat jenazah itu identik dengan sesuatu yang menyeramkan bagi yang belum pernah melaksanakan. Padahal sebenarnya ini adalah ibadah. Beda hanya dengan orang yang sering membantu perawatan jenazah. Biasanya kalaupun sore atau malamnya ikut mandikan, biasanya sudah tidak ingat. Beda hanya dengan orang yang baru pertama ikut memandikan jenazah, pasti masih ingat saja, besok pun masih ingat, seperti itu. Masih terbayang-bayang ya? Iya, masih terbayang-bayang. Beda dengan orang yang sudah berpengalaman. Bahkan ada hadis yang menjelaskan orang yang memandikan jenazah dan menutupi aib yang ada padanya, maka Allah akan mengampuni dosanya. Sebagaimana ini hadis riwayat Al-Baihaqi dan Al-Hakim. Barang siapa yang menutupi aib orang lain, maka aib kita pun juga akan ditutupi. Baik, lalu Bu, apakah ada istilahnya pahala tersendiri untuk orang yang mau membantu merawat jenazah? Jika kita ikut melaksanakan perawatan jenazah, mulai dari memandikan, mengkafani, ikut mensolatkan dan mengkuburkan, itu pahalanya luar biasa sekali. Kita bisa mendapatkan satu gunung Kirot, itu adalah satu gunung emas ya. Nah, seperti itu. Kalau ya seperti itu, yang paling banyak itu adalah Mbah Mudin desa yang pahalanya paling banyak. Itu masih kita. Masya Allah, berarti ternyata pahala untuk merawat jenazah itu sangat besar sekali ya Bu? Iya Mbak Desi. Dan ini tuh juga bukan sekedar tugas sosial ya Bu, juga Betul. menjadi peluang pahala bagi umat muslim. Betul sekali Mbak Desi. Nah, biar pendengar kita punya gambaran nih Bu, apa saja sih Bu tindakan pertama atau tindakan awal yang harus dilakukan ketika ada orang yang meninggal? Apabila kita mendapati orang yang baru meninggal, maka hendaknya diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah memejamkan matanya apabila masih terbuka. Keadaan orang yang meninggal kan beda-beda ya, ada yang matanya sudah tertutup, ada yang masih terbuka. Apabila masih terbuka, kita usapkan tangan kita dengan baca doa dari atas ke bawah ya, dengan baca Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Nah, sambil tangannya kita usapkan dari atas ke bawah. Yang kedua, merapatkan lisannya apabila masih terbuka atau terangah. Ada orang yang biasanya sudah merapat sendiri mulutnya, ada yang tersenyum, ada juga yang ketika dipanggil Allah dalam keadaan mulutnya yang terbuka. Itu bila tidak kita rapikan masih tetap terbuka, kita bisa memakai tali. Kita talikan pakai selendang atau sisa kain dari jenazah ditalikan di sini. Kemudian selanjutnya adalah merapikan anggota badan agar tidak menimbulkan pemandangan yang kurang baik. Biasanya pakai itu ya, pakai jarik. Makanya kalau di rumah diusahakan punya satu jarik. Ada agar kalau keluarga kita yang meninggal, kita tidak susah-susah cari pinjaman. Biasanya kalau mbahnya meninggal langsung dikasihkan ke tetangga-tetangganya, kita sendiri tidak nyimpan. Kalau terjadi keluarga kita ada yang meninggal, baru cari pinjaman. Belum lagi kalau menunggu, biasanya kan disimpan di rumahnya Pak RT ya. Nah, kalau kita menunggu itu terlalu lama. Kalau kita punya sendiri kan bisa langsung dirapikan. Kemudian meletakkan tangannya di atas pusar, seperti kita sedekap ya. Nah, tangan kanan, tangan kanan diletakkan di atas seperti kita sedang sholat. Yang selanjutnya adalah menutup seluruh tubuhnya dengan kain yang bersih agar tidak menimbulkan pemandangan yang kurang baik, auratnya bisa tertutupi. Kemudian selanjutnya adalah mendoakan yang terbaik agar dosa-dosanya diampuni. Itu Pak Jika. Baik, kalau itu tadi merupakan tahapan awal setelah orang meninggal dunia, lalu
sebenarnya apa saja sih Bu kewajiban kita terhadap orang yang sudah meninggal dunia? Dalam fikih Islam ada 4 kewajiban utama terhadap jenazah. Yang pertama adalah memandikan jenazah. Yang kedua, mengkafani jenazah. Yang ketiga, mensolatkan jenazah. Dan yang keempat adalah menguburkan jenazah. Kalau kita bisa melaksanakan keempat kewajiban ini, insya Allah kita akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Bagaimana yang tadi pahala yang besar yang didapatkan oleh Mbah Mutin ya, jika ikut merawat jenazah. Seperti itu. Satu gunung kirot tadi ya Iya, Bu, iya. sangat besar sekali, Masya Allah. Nah Bu, selanjutnya apa saja sih Bu tahapan-tahapan dalam mengurus jenazah itu sendiri? Ada 4 tahapan utama dalam mengurus jenazah. Yang pertama adalah memandikan jenazah. Yang dimaksud mandikan jenazah adalah membersihkan dari kotoran, najis, hadas besar maupun hadas kecil. Nah Bu, kalau membersihkan hadas kecil kan dengan cara berwudu ya, Ya, diwudukan. betul sekali. Nah kalau untuk membersihkan hadas besar atau mensucikan hadas besar itu bagaimana Bu? Biasanya ada ya suami istri yang malamnya berhubungan, tidak taunya paginya meninggal. Si istri membisikkan pada kelompok rawatan jenazah, mohon maaf semalam berhubungan dengan saya dan belum sempat bersuci. Ini adalah hal yang harus kita niatkan untuk mandi besar. Ada juga perempuan yang sedang haid belum selesai tapi meninggal dunia. Itu adalah yang harus kita niatkan untuk mandi besar agar pada saat menghadap Allah dalam keadaan bersih dan suci. Bila jenazah tidak memiliki penyakit menular, ini beda halnya dengan yang punya penyakit AIDS ataupun COVID kemarin ya, itu tidak boleh dipangku ya, memakai peralatan yang khusus. Ini bila jenazah tidak memiliki penyakit menular, bisa dipangku oleh keluarganya atau bisa disesuaikan dengan adatnya masing-masing. Kalau adatnya biasanya ditaruh di meja, atau sekarang sudah ada ya peralatan stainless untuk mandikan jenazah. Kita tinggal menaruhnya di papan, tinggal mandikannya di situ, sudah ada lubang pembuangannya. Sekarang sudah agak modern, kalau dulu kan cuma bisa dipangku atau ditaruh di meja. Baik, jadi jika si jenazah itu memiliki hadas besar, memandikan yang pertama itu diniatkan untuk membersihkan hadas besarnya itu Bu? Iya, betul sekali. Setelah kita niatkan, baru kita niatkan dengan memandikan jenazah. Baik, seperti itu. Lalu apa saja sih Bu yang perlu disiapkan sebelum memandikan jenazah itu? Ada beberapa yang harus disiapkan sebelum kita mandikan jenazah. Ini diantaranya adalah bak air atau drum. Ini kita biasanya menyiapkan 1 atau 2, disesuaikan dengan kebutuhan. Kita juga siapkan selang kalau ada, biasanya kalau dibersihkan pakai selang itu lebih bersih. Kemudian kita siapkan air daun bidara, air kelor atau daun mawar. Ini ketika disiramkan di jenazah, ini adalah untuk menghilangkan bau yang kurang sedap pada jenazah. Kemudian ada air kapur barus, sabun dan sampo, sarung tangan atau handscoon. Tapi kalau kebanyakan orang desa ini jarang sekali pakai sarung tangan, biasanya langsung pakai tangan. Kemudian selanjutnya kita siapkan kapas. Kapas ini ada yang kotak kecil-kecil segi 4 itu ya. Biasanya dibubui dengan kayu cendana. Ada juga sebenarnya kalau untuk muka bisa langsung dikasih kapas blok. Biasanya kalau belinya itu di apotek. Kemudian kita siapkan juga underpad. Underpad itu kayak pampers yang besar, ukurannya kotak gitu. Biasanya dipakai orang sakit. Kita taruh di bawahnya jenazah, manakala nanti keluar kotorannya kita bisa langsung membuangnya. Kita siapkan juga handuk dan kita siapkan juga jarik atau kain panjang. Ini minimal lah kita menyiapkan 3 atau 4. Memandikan jenazah harus di tempat yang tertutup. Ini kalau tidak ada ruangan tertutup, biasanya kita pakai kain panjang yang untuk menutupinya. Dalam hal seperti ini, mohon yang tidak berkepentingan tidak ikut melihatnya. Terkadang ada ya di desa itu ada orangnya cantik ataupun ganteng, banyak sekali yang melihat. Mohon jangan seperti itu. Kita ibaratkan jenazah itu adalah diri kita. Kalau kita mandi dilihat orang banyak, kita kan enak ya, malu.
Kalau semuanya sudah dipersiapkan di tempat pemandian, kita niat dulu untuk mandikan jenazah. Adapun niatnya adalah nawaitu an uksila ala hadhil mayyitati fardhul kifayati lillahi ta'ala. Itu untuk perempuan. Niat pada dasarnya di dalam hati. Kalau tidak bisa niat pakai bahasa Arab, bisa juga niat pakai bahasa Indonesia atau Jawa. Innamal a'malu binniyat, ini semuanya tergantung pada niatnya. Tidak lupa kita harus niat dulu. Kemudian kita siram dengan air mawar atau kilor ke tubuh jenazah mulai dari atas. Biasanya kita taruh botol ataupun buduk itu kita habiskan dari atas ke bawah. Kemudian kita bersihkan tubuh bagian kanan atau kiri. Pakai gayung ya biasanya. Dalam satu siraman gayung itu kita habiskan 3 atau 5 siraman. Terlebih dahulu kita bersihkan semua najis yang melekat di badan jenazah, terutama bagian kubul dan dubur jenazah, sambil menekan bagian perut secara perlahan-lahan agar sisa kotoran yang ada pada jenazah bisa keluar. Ini istilahnya kalau bahasa Jawa ini adalah dingkok. Perut jenazah kita tekan perlahan-lahan. Biasanya manakala ada kotoran di perutnya biasanya bisa keluar. Tapi kalaupun tidak keluar, kita jangan maksakan untuk ditekan agak keras. Ini kasihan jenazah, karena jenazah itu juga masih bisa merasakan sakit. Kalau sudah, kemudian bersihkan hidung, mulut, gigi, telinga. Ada juga yang ramasi. Ini kalau dalam mandi kan kita semua dimulai dari bagian kanan ya. Kalau kanan sudah dibersihkan pakai sabun, kemudian kita bersihkan bagian kiri pakai sabun, kita miringkan dulu. Kalau sekiranya sudah bersih, kita wudukan. Wudu itu bisa di awal dan juga bisa di akhir. Ada yang mewudukan di awal dan di akhir, monggo silahkan sesuai dengan tradisi desanya masing-masing. Yang penting tidak lupa, kelupaan mewudukan itu yang tidak boleh. Ada juga yang mewudukan di akhir, setelah dimandikan baru diwudukan. Ini sunahnya dalam mandikan itu adalah 3 kali atau ganjil. Terakhir kita siramkan air kapur barus kalau sudah dikeringkan tubuh jenazah dengan handuk kering. Kemudian jariknya yang basah panjang tadi kita ganti dengan jarik yang bersih dan kering. Kemudian angkat pelan-pelan menuju kain kafan yang telah disediakan dengan posisi tangan seperti ini ya. Kita dalam membawa jenazah posisinya seperti ini, seperti memeluk ya? Ya, seperti memeluk. Ini jagani kalau tiba-tiba kita kepleset atau kaget, refleksnya kan memeluk gitu. Kalau kita pegangnya seperti ini, kalau kita kepleset atau kaget biasanya terlempar. Kasihan kan seperti itu. Yang kedua, ini adalah mengkafani jenazah. Untuk laki-laki kain kafannya sebanyak 3 lapis dan untuk perempuan 5 lapis. 5 lapis ini terdiri dari 2 lapis kain panjang, 1 helai kain sarung, 1 helai baju kurung, 1 helai jilbab. Ini kalau perempuan pakai jilbab, kalau laki-laki pakai surban. Dan 1 helai celana yang diambil dari sisa kain dibuat seperti popok bayi atau cawet. Kalau nanti ada masih sisa kain, itu ditaruh di tengahnya bisa. Kalau sudah ditutup dengan rapi kain kafan, biasanya untuk merapikannya kita tarik bersamaan dari atas dan bawah. Kita tarik set gitu, biasanya bisa rapi. Untuk talinya ada yang menggunakan 3 tali, ada yang menggunakan 5 tali. Kalau masyarakat Magetan sendiri kebanyakan mereka menggunakan 3 tali. Kalau untuk nalinya, kalau atas bawah sama nggih. Untuk yang tengah ini kita bagian kiri yang ditali. Yang selanjutnya adalah ketiga, mensolatkan jenazah. Dalam sholat jenazah ada 4 takbir, tidak ada rukuk, tidak ada sujud. Posisi imam apabila laki-laki, imamnya di depan kepala jenazah. Kalau perempuan, imamnya berada di perut jenazah. Ini makanya kalau kita takziah itu jangan lupa kita bawa mukena juga ikut mensolatkan biar dapat pahalanya. Itu sebagai penghormatan terakhir ya Bu? Iya betul Mbak Jessica. Kalau sudah kita niat mensolatkan jenazah, adapun niatnya adalah usolli ala hadil mayyiti untuk laki-laki, sedangkan untuk perempuan hadhil mayyitati
arba'at takbirati fardul kifayati. Kalau jadi imam niatnya imaman, kalau makmuman azaan lillahi ta'ala. Takbir pertama membaca surat Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan takbir kedua membaca sholawat Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dibaca sampai terakhir. Takbir ketiga membaca doa untuk jenazah, Allahumma firlahu warhamhu wa afi wa'fu anhu. Ini untuk laki-laki. Untuk perempuan, Allahumma firlaha warhamha wa afihi wa'fu anha. Kemudian salam sebagaimana kita sholat seperti biasanya. Yang terakhir adalah menguburkan jenazah. Setelah selesai mensolatkan, kewajiban kita yang terakhir adalah segera mengantarnya ke kuburan. Ini tiap beda tradisi desa dengan kota ya. Kalau masyarakat desa biasanya sebelum jam 12, kalau di tempat saya itu segera dimakamkan. Beda lagi kalau kota, biasanya masih menunggu besoknya. Ini terkait dengan yang membuat makamnya itu. Biasanya kan kalau kota kita susah untuk cari orangnya. Kalau desa jam berapapun mereka siap. Betul. Adapun posisi jenazah ini adalah dimiringkan ke kanan menghadap kiblat. Tidak lupa mendoakan jenazah agar setelah dikuburkan. Ini tadi untuk mudinnya biasa kan ditali di sebelah kiri tadi. Bapak mudinnya biar mudah kalau melepas talinya. Berarti ketika dikuburkan tali-tali itu dilepas semua atau hanya beberapa ya? Dilepas semuanya. Seperti itu. Ya. Nah, setelah mendengar penjelasannya secara rinci, ternyata tidak terlalu rumit ya Bu, seperti yang dibayangkan sebelumnya. Betul sekali Mbak Jessica. Yang penting kita itu harus tahu teorinya atau caranya, dan mau belajar praktik langsung. Siapapun pasti bisa. Dan ilmu ini pasti dipakai ya. Kita punya saudara kerabat, pasti suatu saat jika dibutuhkan pasti akan terpakai ya Bu. Seperti itu. Nah tapi Bu, menurut saya itu yang berat itu bukan di teknis dalam merawat jenazahnya, tapi di mentalnya Bu. Apalagi kan yang meninggal itu masih orang tua atau kerabat kita sendiri. Betul sekali. Karena itu perlu kesiapan hati. Kita harus bisa tatak berani saat melaksanakan merawat jenazah. Karena perawatan jenazah ini mengajarkan pada kita tentang keikhlasan, bahwa suatu hari kita pun akan berada di posisi seperti itu. Belajar merawat jenazah ini sebenarnya adalah latihan untuk mengingat kematian atau akhir kehidupan kita, dalam bentuk cinta terakhir kita kepada kerabat kita maupun saudara kita sama muslim. Hari ini kita mandikan, besoknya kita yang akan dimandikan. Itu yang harus kita ingat. Baik, nah kalau sekarang ini apakah masih banyak Bu orang yang bisa merawat jenazah itu? Kalau di masyarakat sendiri, bila semakin sedikit orang yang bisa merawat jenazah, kebanyakan mereka menyerahkan tugas tersebut kepada pihak rumah sakit. Jika yang bersangkutan ini berada sakit di rumah sakit, biasanya mereka minta dibersihkan dulu di rumah sakit baru dibawa pulang. Kalau di desa itu biasanya diserahkan kepada modin desa atau kelompok rukun kematian, ini jika minim kelompok rukun kematian. Namun harus diingat, sebenarnya apabila ada yang meninggal, kewajiban merawat jenazah itu adalah keluarga kita sendiri. Jika yang meninggal perempuan, maka yang mengurusnya adalah perempuan. Sebaliknya, jika yang meninggal laki-laki, yang mengurusnya adalah kelompok tim laki-laki. Baik, lalu untuk kelompok kematian di desa sendiri itu apakah sudah banyak atau masih minim ya Bu? Kalau di desa saya sendiri itu kelompok rukun kematian sudah banyak Mbak Jessica. Hampir di setiap RT itu ada. Di tempat binaan saya di kecamatan itu juga sudah banyak. Kalau dulu yang desanya masih kurang, ini biasanya saya tawarkan ke pelurahnya. Kebetulan saya kan ketua Pokja 1 tim penggerak PKK bidang keagamaan, jadi saya punya datanya semua kelompok rukun kematian di masing-masing desa. Manakala ada desa yang kurang ke kelompok kematiannya, saya tawarkan kepada pelurah. Pelurah ini kan programnya Pokja 1 ada sosialisasi perawatan jenazah. Di desa yang jenengan kan masih kurang, kalau diadakan pelatihan atau sosialisasi bagaimana? Biasanya mereka setuju untuk mengadakan sosialisasi tersebut.
kita undang dari kelompok majelis taklim perwakilan, ada juga perwakilan nanti dari masing-masing RT. Biasanya kalau setelah kita adakan pelatihan perawatan jenazah tersebut, akan ada grup baru yang berani untuk ikut melaksanakan perawatan jenazah. Dengan begitu jumlah kelompok rukun kematian bisa bertambah. Baik, berarti Bu Lika juga ikut terjun ya dalam melakukan sosialisasi merawat jenazah tersebut. Insya Allah biasanya ikut. Lalu Kalau saya ngisi biasanya saya ditambah lagi dengan mudin desa tersebut. Jadi 2 orang. Baik. Lalu menurut Bu Lika, manfaat apa sih yang masyarakat dapatkan setelah mengikuti pelatihan merawat jenazah itu, Bu? Manfaat yang dirasakan ini sangat nyata sekali dalam masyarakat yang sudah terlatih atau ikut dalam pelatihan. Mereka biasanya menjadi lebih siap ketika ada orang yang meninggal di lingkungan mereka tinggal. Beda halnya dengan yang kurang pengetahuannya tentang teori perawatan jenazah ini, biasanya masih takut ya, masih nunggu-nunggu. Kemudian yang kedua, mengurangi kecemasan, kebingungan karena sudah memahami langkah-langkahnya. Yang ketiga, meningkatkan rasa kepedulian sosial di lingkungan masyarakat karena banyak orang yang bisa saling membantu dengan kita sudah memiliki ilmu atau teori perawatan jenazah. Berarti sangat bermanfaat ya Bu untuk masyarakat ilmu merawat jenazah tersebut. Alhamdulillah, ilmu ini meskipun sebenarnya simpel tapi manfaatnya sangat luar biasa sekali. Manakala ada saudara, tetangga, kerabat kita yang ada yang meninggal, kita yang bisa sudah melakukan, yang sering melakukan perawatan jenazah bisa ikut membantu kegiatan tersebut. Baik, nah terakhir nih Bu, pesan apa sih yang ingin Bu Lika sampaikan kepada pemirsa podcast? Ilmu perawatan jenazah memang berat jika hanya dipahami secara teori, namun jika dipraktikkan secara langsung dalam suasana yang penuh kedukungan, ilmu ini menjadi bekal penting untuk kehidupan kita. Merawat jenazah bukan hanya soal ritual, tetapi bentuk kasih sayang terakhir kita, penghormatan terakhir kita kepada saudara kita yang telah tiada. Karena keterbatasan waktu, kita tidak bisa menjelaskan secara rinci ya dalam proses perawatan jenazah kali ini. Beda halnya kalau kita mengisi sosialisasi perawatan jenazah. Kita jelaskan teorinya, materinya dahulu, baru kita setelah itu kita praktikan secara bergantian. Baru mereka biasanya meskipun baru sekali mengikuti pelatihan, mereka sudah bisa. Kalau dalam podcast ini biasanya kurang maksimal. Karena langsung dipraktikkan jadi langsung bisa gitu. Semoga kita selalu diberikan kemudahan dan keteguhan hati untuk mengamalkan ilmu ini saat dibutuhkan di masyarakat, di lingkungan kita berada. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, pembahasan hari ini sangat bermanfaat ya Bu Lika. Betul sekali, semoga masyarakat semakin sadar akan pentingnya ilmu perawatan jenazah ini. Iya, kita belajar bahwa merawat jenazah adalah kewajiban umat Islam yang harus kita pahami bersama. Betul Mbak Cecil. Baik, terima kasih banyak atas waktunya Bu Lika. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kepada pemirsa, terima kasih sudah menyimak episode kita kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.